Secara logika pasti jumlah besar pasti akan menang. Tapi karena di belakangnya ada pertolongan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa dan mengangkat tangan, Allahumma anfidh ma wa'adtani, Allahumma anfidh ma wa'adtani, in tahlik hadhihi al'azab lam tu'bad fil ard. Begitu terus doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfidh ma wa'adtani, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, penuhi janjimu ya Allah, berikanlah kami kemenangan ya Allah. Kalau seandainya hancur habis sisa yang sedikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, depan kita ini sudah diadakan soft launching Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang, di mana Masjid Fathahillah ini insya Allah melalui Baitul Malnya menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan apa saja yang bisa sampaikan, dititipkan melalui Baitul Mal ini untuk nanti disebarkan kepada kaum muslimin yang memang mereka membutuhkan. Mudah-mudahan dengan adanya Baitul Mal ini ya menggerakkan ekonomi umat dan membuat harta kita menjadi berkah karena Baitul Mal atau karena infak sedekah yang kita berikan. Mari kita mengajak kepada para sahabat semuanya, kaum muslimin, kita titipkan harta kita melalui Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul 'idki minan nar, wa syahrul Qur'an. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah keluarga besar Masjid Fathahillah Blok B yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua masih diberikan nikmat umur panjang. Di bulan Ramadan ini, di tahun ini, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Walaupun sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita sudah masuk pada hari yang ke-24 ini. Beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Pertemuan kita dengan bulan Ramadan tentu ada rahasia di balik itu semua. Allah tahu bahwa kita ini masih banyak dosa dan maksiat. Allah mengetahui bagaimana keadaan hati kita. Masih banyak penyakit-penyakit hati, masih sombong, masih merasa paling hebat, masih merasa paling berharta, masih merasa paling berpengaruh. Bahkan keluar bisikan-bisikan syaitan dari hatinya, kalau bukan saya tidak akan terbangun itu masjid, kalau bukan saya tidak akan terbangun itu madrasah, kalau bukan saya tidak akan terbangun itu panti asuhan. Sampai seperti itu bisikan-bisikan syaitan masuk dan merasuki dalam hatinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, karena Allah mengetahui kelemahan kita, Allah mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi kita, yang mana iman kita kadang naik, kadang turun, ya, karena disebabkan berbagai macam maksiat yang pernah kita lakukan dan apa saja yang kita lihat dalam kehidupan ini. Sehingga Allah karena rahmatnya kepada kita, Allah sayangnya kepada kita, Allah pertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita menjadi fitrah, menjadi suci, bersih dari segala bentuk dosa dan noda. Allah berikan kita kesempatan untuk banyak menanam bibit-bibit kebaikan. Karena umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, ma baina 60 wa 70, kata Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amara ummati ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umurnya umatku antara 60 70. Tapi walaupun pendek-pendek umur dan tidak seperti umat-umat terdahulu yang panjang-panjang, tapi dari segi kualitas amal dan ibadah melahirkan pahala yang berlipat ganda. Sungguh mulia umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Di antaranya Allah berikan kemuliaan waktu-waktu yang mulia, yaitu apa? Bulan Ramadan. Dan Allah turunkan di dalam bulan Ramadan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini akan menjadikan kita kaya di dunia maupun di akhirat. Kaya bukan berarti kaya dengan fulus, tapi kaya dengan pahala, kaya dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita keluasan rezeki. Dari mana saja kita tidak tahu, tiba-tiba datang itu rezeki. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah, walaupun umur kita pendek-pendek, tapi dari segi kualitas amal ibadah melahirkan pahala yang berlipat ganda. Jamaah yang dirahmati Allah, dan terjadi perubahan besar ketika kita masuk di bulan Ramadan. Yang tadinya jarang makmurkan masjid, sekarang makmurkan masjid. Masya Allah. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan yakra'un Al-Quran, mereka membaca Al-Quran bahkan sampai khatam. Yang tadinya pelit, kikir, tidak mau membagi kebahagiaan kepada yang lain, ketika masuk di bulan Ramadan dia menjadi orang yang sangat dermawan. Yang tadinya jarang berzikir kepada Allah, tidak pernah basah lisannya berzikir kepada Allah, di bulan Ramadan dia berzikir kepada Allah, beristighfar, mengucapkan la ilaha illallah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah jamaah yang dirahmati Allah, keadaan-keadaan seperti itu hanya di bulan Ramadan. Tapi ketika mereka bertemu dengan bulan Syawal, kemudian bulan-bulan yang lain, ainahum alladzina yaqra'una al-Qur'an, di mana mereka yang selalu membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan? Ainahum alladzina ya'muruna al-masajid, di mana mereka yang selalu ma'murkan masjid? Di bulan Ramadan luar biasa semangat ibadahnya. Tapi setelah bulan Ramadan, ainahum, di mana mereka? Di mana hum alladzina yatasaddaqun, di mana mereka yang selalu bersedekah, yang selalu berzikir pada Allah, yang mana ketika ketemu dengan saudaranya dia selalu senyum di bulan Ramadan. Masya Allah, dia punya senyum luar biasa, begitu indahnya. Tapi ketika setelah bulan Ramadan, di mana mereka? Inilah kesalahan fatal bagi kita. Allah ingin mengajarkan di bulan Ramadan al-istiqamah. Al-istiqamah bukan hanya di bulan Ramadan, semangat ibadah terus menerus, continue sampai di penghujung usia kita. Dan di bulan Ramadan Allah latih kita untuk menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini perlu ilmu agama. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang dikenal tokoh pendidikan yang terkenal di Palu, Sulawesi Tengah. Bahkan pesantren-pesantren beliau tersebar se-Indonesia Timur, terbesar. Sampai ke Ternate, sampai ke Manado, sampai luar biasa. Kata beliau, fa inni ra'aitul jahla fin nasi fashiya, fala khauf min maula wala min jahannam, fadawu bil midin jahla qulubikum, faman lam yudawil jahla bil ilmi yandami, wa man yattaqillaha fi sirrin wa alaniyatin ya'ti 'alaihim min anwari sirbalu, fal muttaquna ilahul 'arsy fi syarafin dunya wa ukhra wa hum la syakka batalu. Ini Habib Idrus yang dikenal dengan guru tua, ya. Kata beliau, sesungguhnya saya telah melihat kejahilian merajalela di mana-mana. Disebabkan kurangnya ilmu agama, fala khauf min maula wala min jahannam, tidak ada rasa takut kepada Allah dan juga neraka jahannam. Orang kalau tidak ada ilmu agama, halal haram dia labrak, halal haram dia hantam. Tidak ada pertimbangan yang dapat mengendalikan kehidupannya. Ilmu agama tidak dapat memanagenya. Semakin tinggi ilmu agama seorang, semakin dia takut kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Semakin tinggi ilmu agama, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak ada ilmu agama, ketika dia keluar kota, keluar daerah, ada istrinya halal di rumah, tapi dia mencari barang yang haram, melakukan perzinahan, padahal dia sudah nikah, akad nikah. Apa hukumannya orang yang sudah nikah kemudian berzina? Dirajam Pak, ditanam setengah badan kemudian dilempar sampai mati, sampai seperti itu. Nah, kalau diterapkan hukum seperti itu, insya Allah tidak akan ada lagi orang yang berzina. Karena tidak ada ilmu agama, ketika mendengarkan azan tidak menyebabkan
dia terpaut hatinya untuk terpanggil memakmurkan masjid. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau ada ilmu agama, dengar azan, bahkan sebelum azan dia datang, dia siap-siap mempersiapkan dirinya. Kenapa? Kalau kita mau pergi pesta, kita ini pernah pergi pesta, ya, pesta keluarga kita, pesta saudara kita. Lihat bagaimana persiapan Anda. Anda mempersiapkan segala rupa, pakaiannya serba baru, bahkan dengan parfum yang begitu mewah, yang termahal Anda pakai. Tapi kenapa ketika Anda ke masjid, biasanya bukan hanya, bahkan Anda tidak pernah menyahuti dan menjawab panggilan azan, apalagi mau datang ke masjid, apalagi mau memakmurkan masjid. Bahkan kadang terlambat, sudah dikumandangkan azan Jumat tapi datang terlambat. Wah, sudah terlambat bercerita, wah sudah bercerita, kadang ya, kadang melakukan sesuatu yang sia-sia. Bahkan dia ganggu temannya sementara duduk mendengarkan khutbah. Berapa banyak kita seperti itu. Ilmu agamalah yang akan menyebabkan kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agamalah yang akan membimbing kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah yang dirahmati Allah, mari di bulan Ramadan kita lakukan perubahan besar, ya. Mari bangkitkan semangat kita untuk beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulannya turunnya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan kepada mereka untuk kehidupan mereka. Ada apa dengan Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Ma farratna fil kitabi min syai'in, kami tidak meninggalkan dan tidak mengalpakan dalam Al-Quran kecuali telah disebutkan berbagai macam ilmu pengetahuan dalamnya. Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran yang mana diperpendek ketika kita membaca, ada yang dipertebal, ada yang dipertipis, ada yang diperpanjang, ada yang harus berhenti. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran seperti itu. Allahu Akbar. Bacaan yang merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari hawa nafsunya Nabi, tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang mana kalau kita baca, setiap hurufnya akan memberikan kita pahala. Satu huruf satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan memberikan 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan kalau kita baca? Luar biasa, melimpahnya pahala yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu tu'adu bi 'ashri amsalha." Wa la aqul alif lam harf wa lam harf wal mim harf, walakin alif harf wa lam harf wal mim harf. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan, dan setiap kebaikan itu memiliki 10 pahala. Wala aqulu, dan saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan kalau dijumlahkan 30 pahala. Di luar itu, di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran? Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran yang mana kalau kita baca itu langsung meruqyah kita, langsung meruqyah berbagai macam penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat penyembuh, dan sekaligus sebagai rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia berkata, ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita akan memberikan nutrisi makanan pada otak. Karena tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran yang dapat memberikan nutrisi makanan pada otak kecuali Al-Quran. Allahu Akbar. Inilah Al-Quran. Laisa bikalamil bashar, bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bacaan surah Al-Fatihah
dari sejak kita kecil sampai sekarang di usia tua ini, di sisa-sisa umur panjang kita, tidak pernah kita bosan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah sangat luar biasa, ummul kitab, induknya Al-Quran. Kita baca surah Al-Fatihah berarti sudah meliputi satu mushaf Al-Quran. Allahu Akbar. Oleh karena itu Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat dalam salat, karena ada rahasia yang tersimpan dalamnya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah berarti kita berdialog dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, apa kata Allah? Dan menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku dan memujiku. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Menjawab, Hadza baini wa baina abdi, ini antara saya dengan hambaku. Sampai waladhdallin amin, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini coba perhatikan ya jamaah. Jawaban Allah apa? Ini antara saya dengan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa saja yang mereka inginkan. Jadi orang-orang yang menyempurnakan 5 waktu, maka berarti mereka telah melakukan online, dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia 5 waktu sempurna, maka dia terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bolong-bolong salatnya, maka jangan heran kalau rezekimu itu bolong-bolong juga. Jangan heran berbagai macam kesulitan pasti akan datang kepadamu. Jangan heran berbagai macam musibah, bencana, sakit atau apa saja datang kepada kita. Kenapa? 5 waktu kita tidak sempurnakan. Apalagi kalau dia pelit, kikir, tidak mau membagi kebahagiaan kepada yang lain, tidak mau berbagi, maka orang-orang tersebut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang Masjid Fathahillah kedatangan tamu dari Askar Kauni, yaitu sebuah yayasan yang membina 15.000 santri. Ini para relawan Askar Kauni datang kepada kita, mengetuk hati kita. Mereka inilah para malaikat yang tidak bersayap, datang kepada kita untuk apa? Mengajak kita untuk membantu agama Allah. Kita ini bukan para sahabat yang membantu ketika Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Bagaimana para sahabat berjuang ketika waktu di perang Badar di bulan Ramadan. Bagaimana dahsyatnya perjuangan mereka, sampai-sampai Rasulullah berdoa, ini jumlah sedikit melawan jumlah besar, 300 lebih melawan 1000 lebih. Secara logika pasti jumlah besar pasti akan menang. Tapi karena di belakangnya ada pertolongan Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa dan mengangkat tangan, Allahumma anfidh ma wa'adtani, Allahumma anfidh ma wa'adtani, in tahlik hadhihi al'azab lam tu'bad fil ard. Begitu terus doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfidh ma wa'adtani, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, penuhi janjimu ya Allah, berikanlah kami kemenangan ya Allah. Kalau seandainya hancur habis sisa yang sedikit ini, maka engkau tidak akan disembah di bumi. Begitu terus Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar langsung merangkul Nabi, kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, doamu pasti akan diijabah Allah. Tetap Rasulullah berdoa, ya Allah ya Rabb. Menangis Nabi Muhammad, anfidh ma wa'adtani ya Allah, penuhi janjimu, berikan kami kemenangan ya Allah. Dan Allah berikan kemenangan di bulan Ramadan, di waktu perang Badar. 3.000 tentara Allah, yaitu para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, langsung melakukan penyerangan kepada kufar Quraisy. Tahapan pertama 1.000, kemudian tahapan kedua 1.000, kemudian tahapan ketiga 1.000, dan langsung memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika waktu sahabat Nabi melakukan penyerangan, tiba-tiba langsung tertusuk duluan musuh. Kalau mereka ingin memenggal leher lawan, sudah terpenggal duluan Allah. Sampai seperti itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan para sahabat, para penghafal Al-Quran. Kita ini juga bukan para ulama. Kita juga bukan para fuqaha. Kita juga bukan para penghafal Al-Quran. Tapi kita dapat mencetak para ulama. Kita dapat mencetak para fuqaha. Kita dapat mencetak para penghafal Al-Quran. Dengan apa? Dengan membantu agama Allah.
In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau membantu agama Allah, maka Allah pasti akan membantu kalian. Dan orang-orang yang mengeluarkan sedekah di bulan ini, sedekah yang terbaik. Karena setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya the best of the best. Semuanya terbaik. Setiap rakaatmu terbaik, setiap zikirmu terbaik, setiap lantunan ayat-ayatmu terbaik. Semuanya terbaik. Karena di luar bulan Ramadan Allah berikan pahala 10, 100, 70, 100 sampai 700 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan berkali lipat, berlipat ganda. Semuanya terbaik, apalagi sedekahmu. Dan sedekah yang engkau keluarkan tidak akan pernah mengurangi hartamu. Bal yazdad, kata Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqah, bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan untuk membantu agama Allah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Dan Askar Kauni ini membina anak-anak yatim dan para duafa, penghafal Al-Quran, sekitar 15.000. Saya katakan tadi, kita ini bukan para ulama, kita juga bukan para penghafal Al-Quran, tapi kita mampu mencetak mereka dengan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Keluarkanlah hartamu dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, min qabl, sebelum datang kepada kalian itu yang namanya kematian. Kalau sudah meninggal dunia, tiada lagi kesempatan untuk menanam bibit-bibit kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga insyaallah pertemuan yang singkat ini akan memberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di 10 terakhir ini kita akan mendapatkan idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa tudhhirna biha min jamil sayyiat tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighna biha al-asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah ya Rabb, kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak maksiat ya Allah. Hati kami penuh dengan penyakit-penyakit hati ya Allah. Jangan biarkan hati kami ini keras ya Allah. Jangan biarkan hati kami ini mati ya Allah. Tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan ayat-ayatmu, tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Kalau seandainya hati kami masih keras, berarti masih banyak dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Faghfir dzunubana ya Ghaffar. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, yang Maha Penghapus segala bentuk dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Antal Ghaffar, Antar Razzaq, Engkau Maha Pengatur rezeki kami ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami yang menghalangi rezeki kami akan datang kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, walaupun kami bangkrut dalam perdagangan kami, karena ini banyak masa pandemi ya Allah, tapi jangan sampai kami bangkrut di hadapan-Mu ya Allah. Jangan sampai kami miskin di hadapan-Mu ya Allah. Jangan sampai kami kurang di hadapan-Mu ya Allah. Biarkan kami walaupun miskin dalam pandangan manusia, tapi kaya dalam pandangan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran. Jazakumullahu khairan.